estafet yang pantas bisa mengambil tongkat estafet itu Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto. Mohon maaf karena kami memang bukan pendukung Pak Prabowo, jadi kami akan lugas bicara soal itu. Gitu. Silakan yang dukung Pak Prabowo berusaha untuk menandingi ya, ya memang harus karena kalian bersaing kok itu nanti. Tapi jangan dikasih isu miring-miring yang nggak ada dibuat-buat gitu kan. Kita yang fakta-fakta saja lah, rekam jejak itu kan harus ada catatan gitu. Jadi jangan buat rekam jejak yang hayalan gitu, itu nggak baik. Gitu. Jadi seperti pendukungnya BAB bilang di Facebook saya beberapa hari ini, katanya Ganjar itu nggak punya prestasi apa-apa dibandingin Anies Baswedan gitu. Lo ngelihatnya dari mana? Langit ketujuh. Jadi yang real saja lah, yang rasional saja ya. Jadi nggak jadi lucu-lucu gitu. Semangat Indonesia. Semangat, terus semangat. Rekan-rekan sekalian, kita ngobrol santai tentang apa yang terprogres beberapa hari ini, khususnya 2 hari belakangan ini, yang menyangkut dengan angka elektabilitas Pak Ganjar Pranowo yang sudah disalib oleh Mas Ganjar lagi gitu ya. 2-3 minggu yang lalu kan memang Pak Prabowo Subianto kan memang sempat di atas angka elektabilitasnya Mas Ganjar, walaupun ya sebenarnya masih sekitar 1 stripan aja gitu ya. Jadi kalau dihitung pakai meter ya 1 meteran lah di atas Mas Ganjar gitu. Kawan-kawan saya nanya, itu kenapa kemarin bisa seperti itu? Ya, gampang saja sebenarnya nilai itu, karena dari mulai Lebaran kan Pak Prabowo wirawirinya ke Solo gitu kan. Isunya itu sampai Mas Gibran mau dijadiin wapres, sampai terakhir katanya Bu Iriana malah gitu kan. Jadi isu-isu itu pasti ya mempengaruhi gitu. Tapi kalau sekarang ya sudah nggak lagi, karena semuanya sudah jelas. Mas Gibran juga sudah kemarin nempel-nempelin stiker Pak Ganjar dan Mas Ganjar dan Pak Jokowi di rumahnya warga gitu. Itu jawabannya gitu. Jadi nggak usah ragu lagi, pasti Pak Jokowi pasti dukung Ganjar kok. Dari awal sudah ketahuan, orang sama-sama PDIP. Deklarasinya Pak Jokowi hadir kok, masa dukungnya ke Prabowo, itu kan sudah nggak masuk di akal saja. Tapi ya namanya masyarakat ya, yang namanya nebak-nebak, apalagi statementnya Pak Prabowo kan gitu kan, wong balihonya aja di mana-mana ada bahwa beliau yang pantas menjadi pengganti Pak Jokowi. Gerindra juga bilangnya seperti itu kan gitu ya, sah-sah saja gitu. Tapi sekarang ini tidak itu, karena sudah jelas. Jadi kalau salipan ini ya memang harus disalib, karena dari segi apapun Mas Ganjar harusnya memang harus di depan ya. Dari segi pengalaman beliau juga menjadi gubernur Jateng 2 periode, ada 50 program yang sudah dieksekusi dengan baik dan hasilnya luar biasa, itu jelas. Semuanya terukur gitu. Sementara kalau Pak Prabowo umpamanya ya, atau BAB, Bapak Anies Baswedan, itu kan ukurannya parameternya nggak jelas gitu. Pak Prabowo mau dari mana ditarik, mau dari saat di militer berhentinya dipecat, itu kita sama-sama tahu. Dari segi Menhan, program di Menhan semuanya kacau ya, ada food estate, ada macam-macam, sudah kita bahas beberapa kali gitu. Nah kalau dari BAB juga sama kan, menjadi wali kota, menjadi gubernur DKI, gubernur yang ke-18 itu kan. Sejak DKI ada, atau sejak zaman federal 4, DKI 14, berarti 18 gubernur. Dia yang paling merusak Jakarta gitu. Jadi bukan menghasilkan karya yang bisa jadi legacy, tapi merusak Jakarta yang menjadikan dia terlegacy gitu. Jadi ini gubernur luar biasa. Nah, sekarang nyapres. Ya kalau kita lihat urutan elektabilitasnya juga gitu, ya kan? Di atas 35, 33, dia 19 gitu. Jadi kan gapnya jauh banget gitu.
kalau ini mohon maaf, kalau saya yang megang koalisinya bagus bubar aja gitu, karena nggak bisa. Itu makin jauh nanti gapnya bos, nggak bisa ke Uber. Wong antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo aja itu nanti makin jauh kok. Kenapa? Sekarang mesin partainya sudah bergerak. Ini menuju final pencapresan 3 bulan lagi. Habis itu kita pesta demokrasi di tanggal 14 Februari 2024 itu. Jadi kita juga sebagai pendukung Mas Ganjar atas arahan Pak Jokowi, ya sekarang kita gas dan hajar gitu. Jadi Ganjar itu gas dan hajar. Karena memang harus seperti itu. Karena kalau tidak nanti pilihan kita bisa meleset kemana-mana gitu. Itu tidak baik buat Indonesia. Jadi yang kita kejar, kita fokus sekarang ini, kenapa kita harus milih ke Mas Ganjar, ya karena memang selain kebutuhan untuk meneruskan hasil kerja Pak Jokowi, yang pantas adalah beliau, Mas Ganjar, karena ini perlu estafet ya, estafet yang pantas bisa mengambil tongkat estafet itu Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto. Mohon maaf karena kami memang bukan pendukung Pak Prabowo, jadi kami akan lugas bicara soal itu gitu. Silakan yang dukung Pak Prabowo berusaha untuk menandingi, ya memang harus, karena kalian bersaing kok itu nanti. Tapi jangan dikasih isu miring-miring yang nggak ada, dibuat-buat gitu kan. Kita yang fakta-fakta saja lah. Rekam jejak itu kan harus ada catatan gitu. Jadi jangan buat rekam jejak yang hayalan gitu. Itu nggak baik. Gitu. Jadi seperti pendukungnya BAB bilang di Facebook saya beberapa hari ini, katanya Ganjar itu nggak punya prestasi apa-apa dibandingin Anies Baswedan gitu. Lo ngelihatnya dari mana? Langit ketujuh. Jadi yang real saja lah, yang rasional saja ya. Jadi nggak jadi lucu-lucu gitu. Ini nanti 2024 kampanyenya di ujung-ujung ini nanti yang baik-baik saja, jangan terulang yang 2019 ada polarisasi agama dan sebagainya. Itu sudah harus dibuang lah, udah harus dibuang, nggak zamannya lagi gitu. Nanti kita terpecah-pecah, kita mau seperti Yugoslovakia, seperti itu. Ini kan luar biasa negeri ini ya. Negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luar biasa gitu ya. Jadi jangan Anda jadi perusak di sini gitu kan. Nggak boleh itu ya. Itu saja saya pikir pesan kita bersama, bukan saya menggurui, tapi untuk kebaikan Indonesia, karena kita punya anak-anak yang akan meneruskan Indonesia. Kita ini kan umurnya sudah senja-senja gitu, jadi kasih contoh tauladan yang baik seperti apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo itu ya. Itu saja, jadi mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesempatan untuk melihat pesta demokrasi. Semangat buat Indonesia, karena itu untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menyimak. See you.